dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat dihasilkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hadiyah As-Samha, yang lurus bagi toleran. As-Samha berasal dari kata tasawuf yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari ini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagai contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan menunjukkan untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala kebaikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Terima kasih untuk video saya. Nah, tadi kan kalian sudah menonton videonya ya? Ya. Apa yang dibahas dalam video tadi? Mengenai toleransi Ya, toleransi apa saja? antar agama, Suku, ras, budaya. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana mereka bisa tetap rukun meskipun berbeda? Dalam video tadi, Saling menghargai, menghormati, toleransi, Ya. tidak membeda-bedakan. Ya, benar sekali. Nah, jadi anak-anak di sini gua akan tambah sedikit materi tentang toleransi dan persatuan. Nah, jadi pentingnya toleransi itu kan adalah sikap sabar, menahan diri, dan berhati lapang. Sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari guna untuk meminimalisir konflik yang timbul akibat perbedaan latar belakang, baik itu agama, suku, budaya, ras, maupun pandangan tentang politik. Terus hubungan timbal balik, toleransi dan persatuan itu memiliki hubungan yang erat. Tanpa toleransi, perbedaan hanya akan menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, dengan adanya toleransi, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghargai dan bekerja sama, dan pada akhirnya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak, jadi implementasi dalam kehidupan itu di sekolah itu bisa menghargai teman yang berbeda suku, agama, atau pendapat saat belajar. Kalau di masyarakat, saling gotong royong, menghormati perayaan hari besar, serta bekerja sama lintas agama. Nah, itu dia tadi mengapa penting, karena untuk mencegah konflik, menghindari perpecahan kan, terus membangun kekuatan keragaman menjadi aset bangsa jika dikelola dengan baik. Terakhir, menciptakan kedamaian, bisa mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis dan juga tentram. Nah, apa kalian ingin bermain games? Oke, jadi ibu bagi dulu kelompok ya. Di sini ibu bagi menjadi 4 kelompok kecil. Kelompok pertama. Jadi kelompok pertama di sini Elsa sama Intan. Kelompok kedua ada
Sakti sampai Umay. Ketiga Indi sampai Zain. Dan yang keempat Amel dan Bunga. Yeay, betul Amel. Oke. Nah, jadi kan ibu sudah bagi kelompok. Ya, Ibu minta kelompok pertama dulu maju ke depan. maju. Kita. Bapak Ibu. Di sini tugas kalian, di sini kan ada media. Nama medianya itu PPT. Pelangi Putar Pancasila, Pelangi Putar Toleransi. Nah, jadi tugas kalian terserah kalian mau pilih siapa yang memutarnya. Di sini perwakilan akan putar pelangi putar ini. Terus nanti di sini akan diarahkan misalkan di nomor 2. Nah, di sini tersedia kotak soal dan kotak jawaban. Jadi gunanya pelangi putar ini untuk membantu kalian memilih kotak soal ini. Nah, misalkan nomor 2, di sini Elsa ambil nomor 2. Terus nanti di sini berisi soal atau pertanyaan. Terus nanti Elsa akan jawab secara langsung di depan teman-teman. Terus jawaban Elsa itu akan Ibu cocokkan di kotak jawaban ini. Jika benar, Ibu akan berikan poin di kelompok kalian. Dan jika salah, akan mendapatkan Hukuman. atau ganjaran. Oke, siap? Siap. Siapa yang memutar ini? Saya. Oke, silakan Elsa. 3. Kita ambil. Langsung dibacakan. Boleh berdiskusi bersama Elsa jika ingin menjawab. Yang termasuk contoh sikap tidak mencerminkan kesatuan adalah A. Mengutamakan kelompok tertentu dan merendahkan orang lain. B. Mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan. C. Menolong teman tanpa membedakan latar belakang. D. Merayakan hari besar keagamaan dengan damai. Jawabannya A. Oke, kita pegang jawaban Intan. Jawabannya apa? A. Mengutamakan kelompok tertentu dan merendahkan orang lain. Oke, mari kita lihat bersama apakah benar atau salah. Ayo. Jawabannya benar. Oke, jadi mereka mendapatkan poin dari Ibu. Kelompok selanjutnya. Siapa yang berani? Maju duluan. Oke, kelompok 2. Siapa yang ingin memutar pelangi putarnya? Satu. 1. Silakan Susanti. Boleh ya? Boleh. Selanjutnya itu sikap berikut yang menunjukkan perilaku toleransi di sekolah adalah yang A. Mengajak teman berkelahi saat berbeda pendapat. Yang kedua, membiarkan teman belajar sendiri tanpa bantuan. Yang ketiga, menghargai teman meskipun memiliki agama dan suku yang berbeda. Yang terakhir, mengejek teman yang memiliki logat bicara berbeda. Jawabannya? C. Oke, Jawabannya cek. C. Kita lihat apakah benar. Ya, jawabannya. Selanjutnya silakan. Kelompok 4, kelompok 3 dapat baju. Lah kamu dapat baju. Saya mutar. Kamu makan lain. Dapat baju. Silakan kelompok Dapat 2. baju. Siapa yang ingin memutarnya? Baik. Oke. Itu dua. Burung putar. Tiga. Soalnya bukan 3 sudah. jangan dikasih gratisan deh. Apa yang kelompok 3? Payah. Aha,
langsung jawab ya. Persatuan di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dengan cara A. Memilih teman hanya dari suku yang sama, B. Mengutamakan kepentingan pribadi, C. Bekerja sama dalam kegiatan gotong royong, D. Menolak pendapat orang lain. C. Oke, kita lihat ya. Jawaban mereka benar. Lihat nih. Pak, ibu dapat poin berapa? Oke. Poin kedua menjawab. Nah, bagaimana perasaan kalian bermain itu? Seru. Oke, terima kasih. Nah, karena kalian sudah selesai bermain games PPT, di sini Ibu akan evaluasi lagi teman-teman kalian. Apakah kalian sudah paham materi yang ini? Oke, jadi Ibu akan evaluasi lagi. Di sini Ibu akan membagi kelompok baru. Kelompok pertama dari Elsa, kelompok kedua Indi, kelompok ketiga Zaratun. Nah, di sini Ibu sudah siapkan kalian lembar kerja murid. Nanti diisi tiap kelompok dan akan dipresentasikan di depan. Ya, siap Ibu. Yang sudah? Sudah. Oke, siapa yang mulai? Saya Silakan. kelompok 4 Oke, silakan. E3. Situasi teman berbeda agama mengajak kerja kelompok, sikap yang tepat harus menerima ajakan. Alasan karena tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Situasi yang kedua, teman tidak setuju dengan pendapatmu, sikap yang tepat menghargai pendapat teman. Alasan supaya rukun. Situasi ketiga, ada teman yang tidak mau ikut bermain, sikap yang tepat diajak bermain. Alasan supaya bisa senang bersama. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya adalah Oke, jadi teman berbeda agama mengajak kerja kelompok, sikap yang tepat yaitu menerima. Alasannya karena kita tidak bisa memilih teman. Yang kedua, teman tidak setuju dengan pendapatmu. Sikap yang tepat yaitu menerima karena kita harus menerima pendapat yang lain. Yang ketiga, ada teman yang tidak mau ikut bermain, menerima karena kita tidak bisa memaksakan kehendak. Situasinya teman berbeda agama mengajak kerja kelompok, sikap yang tepat menerima dengan senang hati. Alasan dapat menerima pendapat dengan baik. Situasi kedua, teman tidak setuju dengan pendapatmu. Sikap yang tepat menerima pendapat teman dengan tenang dan lapang dada. Alasannya agar tidak menimbulkan masalah antar sesama teman. Situasi ketiga, ada teman yang tidak mau ikut bermain. Sikap yang tepat tidak memaksa teman tersebut agar ikut bermain. Alasannya karena itu merupakan pilihannya sendiri yang tidak mau ikut bermain bersama. bagus sekali ya. 2, 3 Esa. Berakhir sudah materi kita hari ini tentang toleransi dan persatuan. Ada yang
berani? Gak ada, ibu aja. Oke, jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang toleransi dan persatuan. Nah, jadi anak-anak, toleransi itu sikap menenggang, menghargai, dan membiarkan perbedaan seperti pendapat, keyakinan, kebiasaan tanpa mengganggu orang lain. Nah, contohnya yang harus kita terapkan yaitu menghormati tempat ibadah agama lain, tidak mengganggu ibadah, memberi kesempatan orang lain berpendapat dalam diskusi, tidak membicarakan keburukan orang lain. Paham? Paham. Nah, terus persatuan. Persatuan itu adalah keadaan bersatu, tidak terpecah belah, menjadi satu kesatuan utuh, seperti bangsa dan negara. Nah, sikap yang harus kita tanamkan di sekolah itu seperti menghargai teman yang berbeda suku, agama, atau pendapat saat belajar. Kalau di masyarakat, kita saling bergotong royong, menghormati perayaan hari besar, serta bekerja sama lintas agama. Nah, hubungan toleransi persatuan, toleransi itu adalah kunci utama persatuan di tengah kemajemukan. Tanpa adanya perbedaan bisa menjadi sumber konflik. Toleransi juga dapat menciptakan ruang hidup berdampingan yang damai. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada, oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini membahas tentang toleransi dan persatuan. Nanti kita akan berjumpa di minggu depan. Ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, siapa yang siap memimpin doa ulang? Indi, silakan. Masih belum kita pulang ke rumah karena kita dekat. Selesai. Amin. Oke, terima kasih Indi. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Wassalamualaikum.